Hello Bre. Balik lagi bersama gue Ridwan Halim di Tokotaksu. Ya, jadi khusus Tokotaksu kali ini gue akan membahas tentang Heisei Generation Forever, atau gue akan mereview tentang Heisei Generation Forever. Nah, buat kalian yang belum nonton atau buat kalian yang udah nonton, untuk menonton video ini silahkan tonton ya. Mungkin gue akan membuat 2 video, yaitu yang pertama non spoiler, yang kedua gue akan membahas full ceritanya ya Bre ya. Jadi gue akan mungkin bikin 2 video lagi ya. Jadi langsung aja masuk ke video yang sekarang. Gue akan mereview Heisei Generation Forever. Ya, gue tahu ini sedikit terlambat buat orang yang udah nonton fan screening, karena gue nggak pengen men-spoiler kalian ya. Jadi kenapa kalian harus nonton Heisei Generation Forever? Karena kalian suka Kamen Rider ya. Sejauh ini hanya karena kalian pengen nonton aja gitu kan. Nah, di sini gue akan mereview sedikit biar kalian makin tertarik, atau mungkin membuat kalian tidak tertarik. I don't know. Jadi ya ini pilihan kalian. Oke, jadi di sini gue akan sedikit membahas tentang Heisei Generation Forever. Oke, pertama plotnya. Apa sih plotnya Heisei Generation Forever itu? Oke, plotnya adalah tentang dunia di mana Kamen Rider itu sudah tidak ada. Oke, jadi di sini CZO, Geis, terus Build juga di sini ternyata di dunia ini mereka tidak punya ingatan sama sekali kalau misalnya mereka itu Kamen Rider. Jadi di sini di dunia ini Kamen Rider itu tidak ada, tidak nyata, dan hanya sekedar tontonan belaka. Oke, nah di sini juga ada musuhnya yang bernama Tit, atau dia itu bisa disebut Time Jacker. Ya, di sini dia berperan besar di dalam cerita ini ya. Jadi yang nggak pengen dunia ini ada Kamen Rider itu sebenarnya si Tit. Oke, jadi menurut gua di sini dari segi story ya Bre. Oke, jadi kita masuk ke dari segi story. Jadi menurut gua dari storynya oke lah. Maksudnya nggak terlalu berat juga nggak terlalu ringan. Jadi masih ada sedikit cerita-cerita plot twist yang menurut kita oke lah gitu. Maksudnya walaupun bisa sedikit kita tebak, tapi di sini plotnya bagus, nggak berantakan. Terus juga karakter development tentang si Sento sama Zio-nya juga bagus. Kazumin juga, yang lain-lain juga bagus. Oke, jadi dari story menurut gua oke lah, not bad gitu ya. Di sini kalau sedikit spoiler atau nggak spoiler. Jadi di sini di cerita ini tuh ada sedikit time travel atau berhubungan dengan time travel ya, karena memang mau comebacknya Takeru Sato berpengaruh dengan time travel ya teman-teman ya. Jadi cerita dari Zio ini lebih banyak menggunakan time travel dibandingkan serial aslinya. Jadi di sini time travelnya Zio menurut gua lebih kerasa dibanding time travel dia ketika di serial. Jadi di sini jalan ceritanya menurut gua sekali lagi oke. Nah, terus juga dari sisi CGI ya teman-teman ya. Dari sisi CGI sih menurut gue not bad ya teman-teman. Jadi CGI-nya so-so Kamen Rider lah, yang time baznya gitu. Tapi menurut gua Henshin di sini tuh lebih high quality ya teman-teman. Jadi cara dia berubahnya, cara efek-efeknya menurut gua lebih bagusan di movie daripada di serial. Entah apa karena gue nonton di bioskop, feel-nya beda, gitu nggak tahu. Jadi CGI-nya menurut gue bagus. Terus juga di ending ada beberapa CGI yang menurut gue keren ya. Jadi itu menurut gue oke. Terus juga selain kita bahas CGI sama story apa ya? Oke. Ya, jadi mungkin ini sedikit spoiler buat kalian yang mau nonton, tapi silahkan kalian close atau mungkin silahkan kalian tonton lanjutkan. Oke, jadi di sini ada beberapa fun fact dalam film Heisei Generation Forever. Oke, yang pertama adalah yang comeback. Oke, yang comeback di sini cast build semuanya balik ya kan? Semuanya balik kalau nggak salah. Apa Sawasan nggak balik ya? Gue rada lupa. Pokoknya cast build semua balik kecuali Evol nggak, karena ini di cerita ini dia si Build ini udah kayak yang di final itu ya. Jadi ceritanya si Evol udah mati gitu. Nah, di sini juga
kalau nggak salah Sawasang nggak balik deh. Jadi semua cast build kecuali Sawasang sama si ini, pokoknya si Kazumin, Banjo, Kumis, sama Mitan balik. Oke, jadi itu ya. Nah, terus juga salah satu comeback lagi yaitu adalah Ryotaro. Ryotaro alias Takeru Sato. Nah, di sini spoiler sedikit, peran Ryotaro ternyata nggak banyak ya teman-teman. Jadi dia cuman di suatu tempat doang, abis itu udah dia nggak muncul lagi. Nah, terus di sini juga selain Ryotaro, Momotaro, Surataros, dan yang Taros-Taros lainnya tuh balik semua. Terus owner pun juga balik. Nah, di sini Mana-chan alias yang kalau misalnya kalian lihat yang di mbak-mbak kereta itu dia nggak balik. Oke, jadi fun fact nih buat kalian, kalau misalnya kalian berharap banyak, jadi gue kasih tahu aja. Ini ada beberapa yang balik, ada yang enggak. Nah, terus untuk sisa ridernya ternyata juga double yang diprediksi balik ternyata nggak balik. Tapi ada satu cast yang balik ya, jadi di double, jadi mungkin kalian familiar dengan mukanya. Oke, fun fact yang kedua, 20 ridernya memiliki suara castnya masing-masing. Jadi yang gua harapan itu tidak terjadi ya kayak Henshin 20 rider rame-rame. Tetapi teman-teman, 20 ridernya memiliki suara yang sama, bukan dengan dubbing orang-orang nggak jelas yang tahu suara Forza jadi Mustang gitu kayak weh gitu. Jadi literally kalau misalkan kalian mengharap cast-nya balik, mungkin dari karakteristik 20 Kamen Rider tersebut dengan voice-nya mereka original cast, menurut gua sih ya worth it sih. Maksudnya kayak wah anjir kangen gue sama ini, wah anjir gue kangen sama ini. Ya benar, fun fact, suara mereka balik. Oke, jadi bukan sekedar Takeru Sato aja, ternyata suara mereka balik. Nah, kenapa suara mereka nah di sini suara mereka balik itu bukan mereka ngedubbing. Jadi yang dubbing itu kalau nggak salah Dikit, Sugami Soichi doang, sama siapa lagi gitu aku lupa. Pokoknya dua itu dah kalau nggak salah. Nah, sisanya mereka ada suara sample alias sample voice yang mereka cuman wah gitu-gitu dibalikin lagi sama Toei masuk ke dalam di dubbing. Nah, di sini kerennya lagi Kuga suaranya balik alias Joe Odagiri ya. Buat kalian yang kayak literally Joe Odagiri nggak mau balik Kamen Rider loh, Joe Odagiri nggak mau ini loh. Nah, di sini nggak tahu suara Joe Odagiri balik. Nah, apakah nanti di serialnya Zi-O dia bakal balik? I don't know. Jadi ya semoga aja Joe Odagiri balik. Karena dari sampel suara sih menurut gue ya teman-teman, sampel suara memang gampang didapetin. Tapi ketika seseorang itu sudah membenci Kamen Rider atau tidak suka dengan Kamen Rider atau tidak memerankan lagi, menurut gue sih suara sampel voice-nya itu dibalikin, menurut gue dia pasti keberatan dong. Nah, apakah nanti Joe Odagiri bakal balik? Kita tidak tahu ya, berharap aja. Nah, juga terus geser sedikit, katanya Arc Drive mau digabung sama Kabuto. Itu kita tidak tahu ya. Jadi pokoknya nanti di serial abis ini ada Another Drive mungkin sama Another Kabuto. Jadi kita tidak tahu ya teman-teman. Semoga aja, berharap castingnya balik lagi. Semoga aja. Oke? Terus, nah, balik lagi ke cerita teman-teman. Jadi 20 karakter itu kembali. Oke, next, yang ketiga, apalagi nih fun fact-nya nih. Karakter Zi-O atau Tokiwa Sogo lebih dapet di dalam movie ini. Jadi ada dia kayak anak SMA-nya dapet. Terus dia juga bukan kekanak-kanakan sih, maksudnya feel dia kalau dia masih anak SMA itu dapat loh. Maksudnya di chemistry dia sama Build itu, menurut gue si Build itu ada sebagai kakaknya, sedangkan Zi-O itu sebagai adiknya. Jadi chemistry antara mereka berdua tuh dapat banget. Nah, di sini kalian wajib nonton sih, kayak soalnya ceritanya nggak garing, bagus. Cuman gak bagus-bagus banget ya, tapi intinya bagus, kalian worth it. Terus di sini juga nanti kalian ada scene dimana yang kalian pasti bakal wow anjir keren banget gitu ya teman-teman. Oke, jadi segitu aja sih review. Soalnya kalau misalnya gue spoiler banyak-banyak, nanti kalian yang belum nonton, spoiler lu bang, gitu ya teman-teman. Jadi sedikit
aja review tanpa spoiler dari gue. Nanti gue akan membahas lebih dalam lagi tentang ceritanya. Gue bingung soalnya mau bahas apa lagi kalau yang tanpa spoiler. Itu aja gue yang di terakhir udah spoiler sedikit ya teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, see you in the next video. Selamat tinggal, dadah. Oh ya, satu lagi teman-teman, selamat menonton. Silahkan enjoy Hasty Generation Forever. Ingat jangan ada instastory. Ya, itu aja sih. Sama juga jangan lupa nyoblos. Telat banget ya, jangan lupa nyoblos ya. Dadah.